Selamat datang di pembahasan kita. Nah, pernah kebayang nggak sih kalau sebuah pengingat kecil untuk bergerak setiap hari ternyata bisa memicu gelombang kreativitas dan kebaikan di tempat kerja Anda? Hari ini, yuk kita jelajahi sebuah cerita yang indah tentang bagaimana bisikan dorongan terkecil bisa menciptakan perubahan yang paling besar. Coba kita gali lebih dalam. Bayangin deh, hanya dengan sebuah pengingat super simple untuk berdiri dari kursi, Anda bukan cuma jadi lebih sehat, tapi juga bisa jadi lebih cemerlang waktu rapat dan lebih ramah ke rekan kerja. Ini bukan sulap loh, tapi sains yang sangat menarik tentang gimana tubuh dan pikiran kita itu sebetulnya saling terhubung. Kita semua pasti pernah merasakannya, kan? Tuntutan pekerjaan modern tuh sering banget menguras mental kita sampai habis. Dan ironisnya, setelah seharian mikir keras, kita malah jadi terlalu lelah untuk melakukan sesuatu yang harusnya bikin pulih, bergerak. Nah, fenomena ini dikenal sebagai paradoks pemulihan, di mana pikiran yang capek justru menahan tubuh untuk bergerak. Aneh ya? Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Dalam penelitian mereka yang berjudul Daily Self-Nudging Towards Physical Activity, para peneliti Arnold Baebacker, Zaleke Pop, dan Delia Virga ini ibaratnya jadi detektif. Mereka berhasil mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kebiasaan kita dan menunjukkan jalan keluar dari paradoks pemulihan ini. Jadi, apa sih sebenarnya self-nudging atau dorongan diri ini? Wah, ini konsep yang keren banget loh. Idenya itu bukan cuma soal mengandalkan tekad baja, bukan. Tapi tentang bagaimana kita jadi arsitek pilihan untuk hidup kita sendiri. Kitalah yang dengan sengaja menata lingkungan di sekitar kita untuk mendorong diri kita ke arah perilaku yang lebih baik tanpa terasa dipaksa. Terus gimana cara kerjanya? Pertama, kita mulai dengan mengenali diri sendiri. Apa sih yang biasanya bikin Anda malas gerak? Nah, kalau sudah tahu, baru deh Anda rancang dunia Anda. Mungkin sesederhana meletakkan sepatu lari di tempat yang kelihatan jelas. Atau pasang alarm di ponsel buat mengingatkan berdiri dan peregangan. Ini semua perubahan-perubahan kecil yang Anda desain sendiri. Untuk diri Anda sendiri yang bikin pilihan untuk aktif jadi pilihan yang paling gampang. Nah, ini dia yang menarik banget dari penelitian ini, yaitu buah manis dari dorongan-dorongan kecil tadi. Hadiah pertama dan yang paling cepat terasa dampaknya adalah peningkatan signifikan dalam apa yang disebut sebagai vigor atau semangat harian. Semangat atau vigor ini bukan sekedar energi biasa ya. Anggap saja ini kombinasi ajaib antara kekuatan fisik, rasa bugar di tubuh, dan keaktifan kognitif, rasa tajam dan jernih di pikiran. Jadi Anda siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Dan ini dia bagian terbaiknya. Peningkatan semangat ini ternyata cuma awalnya saja. Ini seperti batu domino pertama yang jatuh, yang memicu serangkaian efek positif lain yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Oke, mari kita lihat hadiah berikutnya. Penelitian ini menemukan bahwa dorongan diri untuk aktif secara fisik lewat peningkatan semangat tadi ternyata mampu meningkatkan kreativitas kita sehari-hari. Luar biasa kan? Kok bisa begitu ya? Nah, menurut model jalur ganda menuju kreativitas, semangat itu melakukan dua hal. Keaktifan kognitifnya bikin kita lebih luwes berpikir, jadi lebih gampang dapat ide-ide baru. Sementara itu, kekuatan fisiknya memberi kita kegigihan untuk terus mengasah ide itu sampai jadi kenyataan. Lengkap deh. Dan kejutannya belum selesai, ada hadiah ketiga. Sebuah ria kebaikan yang menyebar ke orang-orang di sekitar kita. Ternyata ada hubungan yang kuat antara dorongan diri, semangat, dan perilaku prososial di tempat kerja. Logikanya sebenarnya sederhana dan indah banget. Ketika tangki energi kita penuh, kita jadi punya cukup energi bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga berlebih untuk dibagikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kita merasa lebih bersemangat, kita jadi lebih mau dan mampu untuk membantu, bekerja sama, dan menunjukkan empati kepada rekan-rekan kita. Jadi pesan utamanya sebetulnya ini, perubahan lingkungan yang paling kecil dan disengaja, entah itu alarm di jam tangan atau sekedar catatan pengingat, bisa menciptakan riak yang begitu besar. Riak yang bukan cuma meningkatkan kesehatan kita, tapi juga kinerja dan hubungan kita di tempat kerja. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih kesimpulan, tapi saya mau kasih sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Di tengah kesibukan Anda, di antara semua tuntutan, kalau Anda bisa membisikkan satu saja dorongan kecil untuk diri Anda sendiri besok, sebuah perubahan mungil untuk memulai efek domino versi Anda, kira-kira bisikan itu bunyinya seperti apa ya?